Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Amalia Putri dengan NIM 484011210106 akan menjelaskan tentang kinetika reaksi dan stabilitas obat. Kinetika reaksi adalah bagian dari kimia fisika yang mempelajari tentang kecepatan reaksi dan mekanisme reaksi. Cabang ilmu yang mempelajari reaksi kimia secara kuantitatif dan juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam kimia fisik, kinetika kimia atau kinetika reaksi mempelajari laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia. Kinetika suatu reaksi dapat ditentukan dengan cara mengikuti perubahan selama terjadi reaksi. Dengan menganalisis campuran reaksi dalam selang waktu tertentu, maka konsentrasi reaksi dan hasil reaksi dapat dihitung. Pengertian percepatan reaksi digunakan untuk melukiskan kelajuan perubahan kimia yang terjadi, sedangkan pengertian mekanisme reaksi digunakan untuk melukiskan serangkaian langkah-langkah reaksi yang meliputi perubahan keseluruhan dari suatu reaksi yang terjadi. Dalam kebanyakan reaksi, kinetika kimia hanya mendeteksi bahan dasar permulaan yang lenyap dan hasil yang timbul. Jadi, hanya reaksi yang keseluruhan yang dapat diamati. Laju reaksi suatu reaksi kimia merupakan pengukuran bagaimana konsentrasi ataupun tekanan zat-zat yang terlibat dalam reaksi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pembagian reaksi berdasarkan pada pembagiannya, satu, reaksi reaktan dan produk terbagi antara dua, yaitu reaksi homogen, fase gas atau cair. Reaksi heterogen bila lebih dari satu fase, yaitu gas ke padat, gas ke cair, cair ke cair, cair ke padat, padat ke padat. 2. Katalisator terbagi antara dua, yaitu reaksi non-katalis dan reaksi katalis. Kemudian reaksi katalis terbagi lagi antara dua, yaitu homogen dan heterogen. 3. Tipe reaktor terbagi antara dua, yaitu reaktor homogen dan reaktor heterogen. Reaktor homogen sendiri terbagi lagi menjadi reaktor batch, reaktor semi-batch, reaktor alir. Reaktor alir terbagi lagi menjadi RATB dan RAP. Reaktor heterogen tadi terbagi menjadi tiga, yaitu fixed back reaktor dan fluidized bed reaktor dan lain-lain. 4. Proses terbagi menjadi dua, yaitu isotermal dan non-isotermal. Isotermal terbagi menjadi dua, volume tetap, tekanan tetap. Non-isotermal terbagi menjadi dua, yaitu adiabatis dan non-adiabatis. 5. Mekanisme. 1. Reaksi searah. 2. Reaksi dapat balik. 3. Reaksi seri. 4. Reaksi paralel. 5. Reaksi seri paralel. 6. Reaksi rantai. 7. Reaksi polimerisasi. 6. Molekularitas. Pembahasan suatu mekanisme reaksi biasanya dihubungkan dengan mekanisme dari tahap reaksi. Molekul yang terlibat sebagai pereaksi dapat 1, 2, dan 3 molekul, sehingga setiap tahap reaksi dapat disebut unimolekuler, bimolekuler, dan termolekuler. Molekularisasi adalah jumlah mol dan atom-atom yang terlibat di dalam reaksi elementer, sehingga molekularisasi suatu reaksi elementer akan sama dengan orde total. Untuk reaksi elementer, molekularisasi uni bi ter sama dengan orde 1, 2, 3, tetapi tidak sama arti dengan hukum laju keseluruhan. Untuk reaksi elementer, unimolekuler merupakan reaksi orde 1, tetapi untuk reaksi berorde 1 tidak harus unimolekuler. 7. Tingkat reaksi atau orde reaksi adalah bilangan yang menyatakan derajat ketergantungan laju reaksi pada konsentrasi reaktan. Orde reaksi belum tentu sama dengan koefisien stoikiometri, kecuali reaksi elementer. Orde reaksi dapat sama dengan 0, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam mol per liter. Laju konsentrasi suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dengan persamaan laju reaksi. Untuk reaksi berikut, A plus B sama dengan AB, persamaan laju reaksi secara umum ditulis sebagai berikut. R
sama dengan Ka, KM, dan Bn. K sebagai konstanta laju reaksi, M dan N adalah orde parsial masing-masing reaksi. Besarnya laju reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Reaksi ukuran reaksi, 2. Konsentrasi reaksi, 3. Suhu reaksi, dan 4. Katalis. Kinetika kimia adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi secara kuantitatif, termasuk di dalamnya mempelajari 1. Pengukuran laju reaksi dan variabel-variabel pada laju reaksi, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan merupakan untuk reaksi yang lambat, di mana waktu reaksi mempengaruhi besarnya konversi mekanisme. 2. Mekanisme terjadinya reaksi. Kemudian stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan dimilikinya saat dibuat. Identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Kornos 1986. Tidak tergantung dari karakter jalannya proses penguraian, perubahan kimia, fisika, dan mikrobiologis adalah untuk mengetahui waktu yang mana bahan obat atau sistem bahan obat di bawah persyaratan lingkungan tertentu memenuhi tuntutan yang telah dilaporkan. Untuk mendeteksi perbandingan stabilitas maka dipakai 2 metode, yaitu menurut Voigt 1995, yaitu ada 2, yaitu 1. Tes daya tahan waktu panjang yang mengantarkan bahwa obat selama ruang waktu yang diminati disimpan di bawah persyaratan penyimpanan, suhu, cahaya, udara, dan kelembapan yang dituntut atau diharapkan di lemari pendingin atau ruangan pendingin dan dalam jarak waktu yang cocok, dan pada akhirnya percobaan dikontrol kandungan bahan obat atau nilai efektifnya, sifat mikrobiologisnya maupun sifat sensoris dan keadaan galeniknya yang dapat dideteksi dengan metode fisika. 2. Daya tahan dipercepat, dilakukan di bawah pembebanan panas. Dengan ini digunakan membuat peraturan kinetika reaksi. Lagi pula, penguraian dipelajari pada suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruang, dan kemudian diekstrapolasikan pada suhu penyimpanan. Stabilitas farmasi harus diketahui untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis obat yang diresepkan dan bukan hasil ditemukan degradasi efek terapi aktif. Farmasi diproduksi bertanggung jawab untuk memastikan ia merupakan produk yang stabil yang dipasarkan dalam batas-batas tanggal kadaluarsa. Apoteker komunitas memerlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bahwa ia benar dapat menyimpan obat-obatan. Pemilihan wadah yang tepat untuk mengeluarkan obat tersebut, mengantisipasi interaksi terhadap penyampuran beberapa bahan obat, persiapan dan menginformasikan kepada pasien setiap perubahan yang mungkin terjadi setelah obat telah diberikan. Hal-hal penting yang diperhatikan dalam penentuan kestabilan suatu zat dengan kinetika kimia adalah Anonim 2010, yaitu 1. Kecepatan reaksi, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, 3. Tingkat reaksi dan cara penentuannya. Terima kasih.